Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan luar biasa. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Widi. Nah, kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang pengamalan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, ibu akan menggunakan media konkret tentang pengamalan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian sudah tahu ya bahwa Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Nah, dengan bunyinya yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang simbol yang sila pertama itu apa sih? Nah, ini adalah simbol bintang. Yang kedua, simbol rantai. Yang ketiga, simbol pohon beringin. Yang keempat, simbolnya apa? Kepala banteng. Dan yang kelima, ini simbolnya apa ya? Ini adalah padi dan kapas. Baik, Pancasila itu sebagai dasar negara kita bukan lagi suatu hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia ya. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan, masih tetap dipelihara sampai hari ini. Nah, yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sih nilai yang terkandung dalam sila pertama ini? Nah, tentunya kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing ya. Nah, di Indonesia itu sangat banyak sekali ya agama, Hindu, Kristen, Islam dan sebagainya. Nah, justru karena itu kita harus apa? Harus saling menghormati ya, harus saling menghargai ya, harus saling bekerja sama walaupun kita apa? Walaupun kita berbeda-beda agama, walaupun kita apa? Walaupun kita berbeda memeluk agama ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih nilainya? Nah, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat. Nah, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak dan mengunjung tinggi persamaan kewajiban ya. Nah, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan ya. Jadi menderajatkan hak dan kewajiban kita ya. Jadi akan menuju kebersamaan kita. Nah, selanjutnya ini persatuan Indonesia. Nah, apa sih Bu nilainya? Nah, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ya, dengan menetapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan bangsa yang berbineka tunggal ika. Baik, selanjutnya yang keempat, apa sih nilai yang terkandung dalam sila keempat ini? Nah, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah ya, untuk mufakat dan menyelesaikan suatu persoalan bersama-sama. Nah, dalam sikap sehari-harinya adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan budaya musyawarah dan menyelesaikan masalah dengan
apa? Semangat kekeluargaan. Nah, itu ya. Dan selanjutnya ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, apa sih nilai yang terkandung dalam sila kelima ini? Nah, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan berbuat perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, itu harus dihilangkan. Ya, bekerja keras, menghargai hasil kerja sama orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Ya, di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, begitu. Sudah paham semuanya tentang pengenalan Pancasila? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, cara permainannya, Ibu akan memanggil satu kelompok ke depan. Untuk apa? Untuk mengambil salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, dan kalian akan menentukan ini masuk ke dalam pengamalan nilai Pancasila berapa ya. Nah, contohnya misalkan satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang, dan 5 orang itu masing-masing mengambil satu. Jadi satu kelompok mengambil 5 lembar. Nah, nanti kalian tentukan nih di mana ya ini pengamalan Pancasila ini diletakkan ke sila yang mana. Nah, nanti kalian akan masukkan, misalkan kayak gini. Misalkan Ibu panggil Ahmad, misalkan. Coba kelompoknya sini. Nah, Ahmad misalkan ngambil ini. Nah, bunyinya, Sari, seorang pemuda yang gigih dan tekun dalam belajar, menjalani kehidupan sehari-hari dengan semangat gotong royong. Ia aktif membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran, memberikan dorongan dan sharing pengetahuan. Setiap kali ada tugas kelompok, Sari selalu berkolaborasi dengan teman-temannya tanpa memandang perbedaan latar belakang. Nah, jadi ini masuk ke pengalaman berapa? Nah, ini masuk ke pengamalan berapa? Nah, misalkan, oh, ini masuk ke pengamalan sila kedua. Kenapa masuk ke dalam pengamalan sila kedua? Nah, dengan sikap gotong royongnya, Sari mengamalkan sila Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, oke, paham semuanya? Paham ya. Nah, kalau misalkan dari satu kelompoknya itu yang betulnya 3, Ibu akan kasih bintang ini 3 bintang ya. Misalkan, oh yang betulnya hanya 3 orang nih, Ibu kasih bintang 3. Nah, misalkan 5, Ibu kasih bintang 5. Nanti nilai yang paling besar adalah nilai kelompok yang mendapatkan bintang 5. Dalam artian semuanya betul ya. Baik, paham semuanya? Paham, oke. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.